Plastik masih menjadi isu global terkait penggunaannya dalam jumlah yang besar dalam berbagai produk. Plastik diketahui sebagai bahan yang sulit terdegradasi sehingga memberikan dampak penumpukan sampah plastik dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Pencemaran pada perairan, khususnya laut, mendapat perhatian lebih karena menyangkut keberlangsungan makhluk hidup baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Salah satu pencemaran laut yang dianggap menjadi suatu permasalahan serius adalah adanya mikroplastik. Mikroplastik sendiri telah dianggap sebagai masalah pencemaran yang mendapatkan perhatian dunia. Mikroplastik yang berada di perairan berdampak pada lingkungan, organisme perairan, dan kesehatan, terutama di Indonesia, yang merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Terlebih lagi, Indonesia termasuk negara yang belum melakukan pengolahan limbah dengan baik, sehingga kemungkinan masuknya limbah mikroskopis ke laut semakin meningkat. Mikroplastik yang masuk ke dalam laut diperkirakan sebesar 68.500 hingga 275.000 ton per tahun. Meskipun mikroplastik menjadi masalah pencemaran yang cukup serius, akan tetapi banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui hal tersebut. Sebagian besar masyarakat masih asing dengan istilah mikroplastik, bahkan tidak mengetahui ancaman yang ditimbulkan dengan adanya mikroplastik di perairan. Dampak lebih lanjut dari sampah plastik yang dapat berubah menjadi serpihan tidak terpikirkan oleh masyarakat. Terdapat sebagian dari mereka yang mengerti istilah mikroplastik, akan tetapi tidak menyadari bahwa berbagai bentuk mikroplastik dapat dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasar keterbatasan pengetahuan terhadap mikroplastik, maka masyarakat terkesan tidak peduli dan tidak mengerti harus melakukan tindakan seperti apa. Namun tanpa disadari, keberadaan mikroplastik dalam jumlah besar di perairan atau laut menjadi masalah lingkungan dan juga pangan, terutama bahan pangan yang berasal dari laut. Dari segi lingkungan, mikroplastik yang mencemari air laut dapat mengganggu ekosistem laut dan berpotensi membahayakan hewan laut akibat menelan mikroplastik dalam ekosistem tersebut. Dari segi bahan pangan, mikroplastik mengancam keamanan bahan pangan dengan menempelnya mikroplastik pada kulit hewan, serta masuknya mikroplastik melalui sistem pencernaan ke dalam tubuh hewan laut yang menjadi makanan bagi manusia. Selain itu, ukuran mikroplastik yang terbilang kecil, kurang dari 5 mm dengan permukaan yang besar, dapat menjadi pembawa kontaminan berbahaya, baik yang bersifat organik maupun inorganik. Selain berasal dari plastik, pencemaran mikroplastik dapat dihasilkan dalam berbagai bentuk, seperti serat buatan yang berasal dari pencucian pakaian, debu ban kendaraan yang bergesekan dengan aspal, debu dari industri pengecatan, serat buatan yang melayang, dan mikrobits yang berasal dari produk kosmetik. Untuk mengambil peran dan mengatasi pencemaran mikroplastik di perairan, maka ada beberapa hal yang dapat kita lakukan hari ini juga. Yang pertama, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Hal ini merupakan cara termudah dan paling langsung yang dapat dilakukan, yaitu dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, mendaur ulang dengan benar. Saat ini hanya sebesar 9% plastik yang didaur ulang di seluruh dunia. Daur ulang membantu menjauhkan plastik dari lautan dan mengurangi jumlah plastik baru yang beredar. Yang ketiga, berpartisipasi dalam pembersihan pantai atau sungai. Hal ini merupakan salah satu cara paling
langsung dan bermanfaat untuk memerangi polusi plastik di laut. Kita cukup pergi ke pantai atau jalur air dan mengumpulkan sampah plastik sendiri atau bersama teman dan keluarga. Atau kita dapat bergabung dengan pembersihan organisasi lokal atau acara internasional seperti pembersihan pesisir internasional. Kemudian, hindari produk yang mengandung microbeads. Partikel plastik kecil yang disebut microbeads telah menjadi sumber polusi plastik laut yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Microbeads ditemukan di beberapa skrap wajah, pasta gigi, dan sabun mandi. Dan mereka akan dengan mudah memasuki lautan dan saluran air melalui sistem saluran pembuangan. Dan hal ini akan mempengaruhi ratusan spesies laut. Dan yang terakhir, sebarkan berita. Tetaplah mencari informasi tentang masalah yang berkaitan dengan polusi mikroplastik dan bantulah orang untuk sadar akan masalah tersebut. Cintai laut kita, maka kita akan melindungi kehidupan kita.